ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini Allah takdirkan kita bisa berwajah dalam sebuah taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid dan majlis taklim. Insyaallah kajian kita pada pagi ini adalah keutamaan pada 10 hari pertama Dzulhijjah dan kaitannya dengan kurban. Kajian kita pagi ini kita mulai dengan surat Yunus ayat 58. Bapak-bapak yang pegang HP silakan dibuka aplikasi Qur'annya. Kita di sini kita mulai kajian kita Yunus 58. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dia itu diperintahkan oleh Allah, qul katakan Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmatnya. Dua. Pertama apa tadi? Karunia Allah, yang kedua rahmat. Yang disebut oleh Allah dua ayat ini, katakan Muhammad kepada umatmu, katakan apa? Kata Allah, katakan dengan rahmat Allah, karunia Allah. Yang pertama bi fadlillah, yang kedua wa bi rahmatihi dan dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, adalah mereka bergembira. Diperintahkan oleh Allah umat ini bergembira dengan karunia dan rahmat Allah SWT. Nilai gembiranya itu apa? Kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dibandingkan apapun yang mereka kumpulkan. Apa yang sibuk kita kumpulkan dalam hidup ini? Semasa kita kuliah, belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, sibuk kita mengumpulkan ijazah. Coba lihat anak-anak kita semuanya, pagi sampai sore pulang, apa yang mereka kumpulkan itu? Ilmu. Kemudian simbol ilmunya apa? Ijazah itu. Dari SD dapat ijazah SD, sibuk SMP, terus begitu. Udah dapat ijazah, sibuk kerja. Kalau sudah kerja, sibuk apa? Naik pangkat. Satu golongan ke golongan berikutnya, terus sibuk bagaimana dia itu mendapatkan persyaratan naik pangkat dalam tempat kerjanya. Udah dapat kemudian pangkat-pangkat itu, sibuk apa? Aset. Bagaimana dapat rumah tinggal, bagaimana dapat motor, kendaraan, mobil, terus udah dapat bagaimana tanah, aset. Ini sibuk manusia tuh nggak jauh daripada itu. Semua manusia. Tetapi ketika semua apa yang mereka dapatkan itu diukur dengan dua hal tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, maka semua yang dia kumpulkan menjadi tidak ada nilainya apa-apa. Bahkan dia dengan rela hati mengorbankan semua apa yang dia miliki untuk dua hal ini, demi dua hal ini. Apa dua hal itu? Kata para ulama dalam kitab tafsirnya, yang pertama dikatakan qul bi fadlillah, katakan dengan karunia Allah, ma huwa fadlullah, maka dikatakan oleh para ulama dalam tafsirnya itu adalah al-Islam. Islam yang kita anut sekarang ini. Bisa kita tukar apa yang kita anut ini, Islam yang kita, agama kita sekarang ini, kita tukar dengan rumah kita? Gak ada yang mau menukarnya. Yang kedua dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Aturan Islam itu Al-Quran.
Kalau bicara Quran berarti kita bicara as-sunnah. Tidak mungkin kita paham Quran tanpa sunnah. Maka kata Allah, hendaklah dengan al-Islam ini dan dengan aturan Islam yang ada di dalamnya Al-Quran dan as-sunnah, kalian bergembira. Gembira kalian, bahagiakan diri kalian karena kita dapat dua dan dapat Al-Quran. Dapat Islam agama dan aturan dalam Islam itu Al-Quran dan as-sunnah. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia Allah ini Bapak sekalian, karunia itu bahasa Arabnya adalah fadilah. Umat ini bisa mendapatkan banyak pahala tanpa dia melaksanakan kerjaannya. Di antara karunia Allah ini, umat ini bisa dapat pahala besar tanpa mengerjakan perbuatannya. Contohnya apa? Ada orang sekarang umurnya 60 tahun belum pernah menginjakkan kakinya ke Mekah. Tapi dalam catatan amal dia, haji dia udah puluhan kali, bahkan bisa ratusan kali. Pahala hajinya tercatat. Padahal dia seumur umur belum pernah menginjakkan kaki ke Mekah. Dari jalur apa itu? Dari jalur salat subuh berjamaah, nggak keluar masjid sampai masuk waktu suruh. Terus dia tutup rangkaian subuhnya dengan suruh 2 rakaat minimal, keluar rumah. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi? Dia mendapatkan pahala apa? Haji dan umrah tammatan. Dia dapat pahala haji dan umrah sempurna. Pak, saya udah 10 tahun pensiun. Terus Pak, saya haji dan umrah tiap hari. Berarti 10 tahun dia setelah pensiun haji dan umrah tiap hari. Nyambung subuhnya dengan duhanya. Padahal dia belum pernah berangkat haji. Dia 10 tahun sudah haji terus tiap hari. 10 tahun itu 360 hari kali 10, 3.600 kali haji. Padahal belum pernah menginjakkan kaki ke Mekah. Ada orang baca Quran belum hatam-hatam karena baru belajar. Catatan amalnya dia hatam Quran sehari 5 kali. Padahal belum pernah hatam dia baca Quran. Tapi suplai pahalanya sehari 5 kali hatam. Kenapa? Karena dia baca kulhu tiap habis sholat 3 kali. Kulhu nilainya 3, subuh 3 kali kulhu, berarti 1 kali hatam. Zuhur 3 kali kulhu, 3 kali, terus begitu. Sampai isya 5 kali, berarti 5 kali hatam. Kalau baca Qurannya belum pernah selesai dia tuh, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini karunia Allah. Tapi jangan sampai disalahpahami, Pak. Gara-gara dia itu kemudian sudah haji umrah tiap hari, pas tiba-tiba dibuka kesempatan oleh Allah, rezekinya ada, badannya sehat, keadaan aman, dia dipanggil berangkat haji, terus dia bilang nggak usah. Kenapa? Saldo para hajiku udah banyak. Pahala haji aku sudah banyak, tiap hari aku sudah dapat pahala haji, maka nggak perlu lagi berangkat ke Mekah untuk haji. Salah. Kenapa? Berangkat haji itu adalah taklif, ketentuan hukum. Adapun dapat pahala haji tiap hari adalah fadilah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah akan diberikan oleh Allah kalau taklifnya dikerjakan. Kalau taklifnya nggak dikerjakan, maka fadilah semuanya hilang. Jadi kita tahu dalam Islam itu ada yang namanya taklif, ada yang namanya fadilah. Taklif itu ketentuan hukum. Atau kita ambil contoh yang lain yang lebih dipahami oleh jamaah dan kaum muslimin adalah salat di Masjidil Haram itu nilainya 1 rakaat sebanding dengan 100.000 di luar Masjidil Haram. Kalau kita umroh Ramadan sebulan penuh di Masjidil Haram, kita kesampingkan dulu tarawih, kita kesampingkan dulu duha, kita kesampingkan dulu qabliyah ba'diyah, yang kita hitung farduhnya saja. Berarti sehari 17 rakaat kali 30 hari.
Berapa Pak? Ada yang bisa ngitung nggak? Boleh nggak hitung-hitungan begini sih? Hitung-hitung pahala di hadapan Allah boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Kalau itu hitungannya dari Allah, amat boleh. Karena kita ini dengan Allah berbisnis. Ya. Kita dengan Allah berbisnis. Dan ucapan bisnis ini ada di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan pada sebuah bisnis dengan Allah, dengan aku, kata Allah, yang bisa menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Dengan Allah itu berbisnis. Dan tidak akan pernah rugi berbisnis dengan Allah. Kenapa? Tadi itu dari subuh ke suruk udah mendapat pahala haji. Satu rakaat Masjidil Haram nilainya 100.000. 30 hari di Masjidil Haram berarti kalikan di 100.000. Berapa Pak? 51 juta. 51 juta hari. 30 hari kali 100.000, 51 juta hari. Di cross ke tahun ke kita bagi 360, berapa itu? Berapa Pak? 51 juta hari bagi 360. Apa? Berapa Pak? Ribu. 142.000 tahun. Berarti kita sholat di Masjidil Haram farduhnya saja setara dengan 142.000 tahun di sini. Belum kita menghitung qobliyah ba'diyahnya, belum menghitung tarawihnya. Terus kita pulang ke Indonesia, terus ada adzan, kita bilang, udah nggak usah sholat lagi. Kenapa? Cadangan sholat saya sudah 142.000 tahun. Sudah pernah lagi sholat di Indonesia. Benar apa salah itu? Bahwa 100.000-nya benar, tapi nggak sholatnya salah. Kenapa? Karena sholat subuh di Indonesia itu adalah taklif. Adapun tadi nilai pahala yang besar adalah fadilah. Bergembiralah kalian dengan fadilah Allah, kata Allah tadi itu. Bergembiralah kalian. Fabidzalika falyafrahu, bergembiralah kalian. Akhirnya rumusnya itu kata para ulama, orang yang niatnya mau melaksanakan sesuatu tapi nggak bisa karena doruro, itu pahalanya nggak berkurang. Mau tahajud udah niatnya bagus, tidur dia, kesiangan sampai subuh nggak sempat tahajud, pahalanya utuh Pak, nggak berkurang pahalanya. Ini biasa tahajud, sakit meriang malam itu, bangun tapi nggak bisa tahajud, pahalanya utuh. Dalam banyak hadis di Riyadhus Shalihin dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau ada di medan perang, apa kata Nabi? Di Madinah ada saudara kita yang duduk-duduk dan berbaring di tempat tidurnya, tapi pahalanya sama dengan kita di medan perang ini. Bahkan tidak ada debu yang menempel di tubuh kita kecuali mereka mendapatkan pahalanya. Padahal mereka nggak ada di sini, duduk-duduk di Madinah. Kenapa ya Rasulullah? Hatinya, niatnya bersama kita, tapi nggak bisa berangkat karena ada apa? Ada halangan syar'i, ada yang sakit, ada yang nggak punya pedang, ada yang nggak punya bekal, tapi hatinya bersama kita. Sehingga kaum muslimin ini salah satu karunia Allah, niatnya mendahului amalnya. Maka bangun niat yang baik semuanya. Maka bergembiralah, kata Allah Taala. Fabidzalika falyafrahu. Bergembiralah kalian, karena ini lebih baik dibandingkan apapun yang kalian kumpulkan. Pagi ini saya akan membacakan beberapa hadis Rasulullah yang nilainya lebih spektakuler dibandingkan yang tadi kita sebut. Lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi dibandingkan berbanding 51 juta rakaat tadi. Kita akan bacakan itu. Maka setelah kita baca tadi surat Yunus 58, Bapak masuk kepada surat Al-Fajr. Diingat urutannya ya Pak. Kita basic kita mulai dari Yunus 58.
8. Dan kita masuk ke Al-Fajr 1-5. Apa itu bunyinya? Itu sumpah Allah itu. Ada 4 sumpah Allah berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri. Artinya apa? Demi waktu fajar. Ayat keduanya Allah bicara walayalin ashr. Apa artinya? Demi malam-malam yang 10. Demi 10 malam berikut siangnya. 10 malam 10 hari. Orang Indonesia bilangnya 10 hari 10 malam. Dalam bahasa Arab 10 malam 10 hari. Kita terbalik, orang Indonesia bilangnya 10 hari 10 malam. Hari dulu baru malam. Orang Arab tidak, 10 malam 10 hari. Yang benar itu adalah yang bahasa Arab, 10 malam 10 hari. Hari ini hari apa kita? Ahad. Semalam malam apa? Malam Ahad kan? Malam Ahad, malam Ahad baru Ahad. Nanti malam apa Pak? Senin. Besoknya baru Senin. Malam Senin baru Senin. Ya. Jadi malamnya dulu. Kenapa? Karena dalam Islam ini kalender tanggalan itu berubah sejak tenggelam matahari. Besok puasa, nanti malam kita tarawih. Malam dulu baru siang. Kapan habisnya Ramadan? Tenggelam matahari di akhir Ramadan. Udah masuk tanggal 1 Syawal malamnya, maka kita nggak tarawih lagi. Maka sumpah Allah pada ayat kedua Al-Fajr itu walayalin ashr, demi 10 malam 10 hari. Yang ketiga ayatnya berbicara wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil. Yang keempat sumpahnya lagi wal laili idza yasr, demi malam ketika berlalu. Yang kelima membuat semua ulama gemetar. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, apakah dalam sumpah-sumpahku yang demikian ini bisa dipahami enggak sih oleh orang yang punya akal, kata Allah. Langsung Allah bicara eksistensi akal di situ. Mestinya orang berakal paham dengan semua sumpah Allah yang bertubi-tubi ini. Kalau nggak paham juga akan ditanya oleh Allah, kamu termasuk orang punya akal enggak kira-kira? Sebab aku ngangkat sumpah demikian rupa, kamu nggak paham-paham juga. Ini pada bergidik ini para ulama tafsir baca ayat ini. Ada apa ini? Allah SWT kok sampai bersumpah dengan sumpah yang sedemikian dahsyatnya. 1 kali sumpah saja sudah cukup. Ini sampai 4 kali sumpah. Udah begitu ayat kelimanya bicara akal lagi. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, apakah orang yang punya akal paham enggak dengan sumpah-sumpahku ini? Maka mau tidak mau para ulama harus paham ini. Siapa yang bisa menjawab sumpah ini? Tentu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjelaskan sumpah ini. Bagaimana penjelasan sumpahnya? Saya bacakan. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas. Bapak tahu siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Siapakah Abbas? Paman Nabi yang paling muda, umurnya di bawah Rasulullah. Abbas bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib sesaudara dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas, maka dipanggillah dengan panggilan singkat Ibnu Abbas, saudara sepupu Rasulullah yang paling kecil, sehingga ketika Nabi sudah jadi sekitar umur 60 tahun, Ibnu Abbas masih anak-anak. Masih anak-anak, karena ayahnya pun umurnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ani bin Abbas, daripada Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa sabda Nabi? Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, tidak ada hari-hari di muka bumi ini. Ayat hadis ini dimulai dengan kalimat tidak ada. Tidak ada hari-hari di muka bumi ini
Berapa jumlah hari di muka bumi? Miliaran ya, mungkin triliunan. Kata Nabi, di antara semua hari-hari di muka bumi ini tidak ada apa? Al-amalus sholihu, di mana amal salih ahabbu ilallahi azza wa jalla, lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla min hadhil ayyamil ashr, yakni ayyamil ashr. Kata Nabi, tidak ada hari-hari di muka bumi ini di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla dibandingkan hari-hari yang 10 ini. Apa hari yang 10 ini? Kata para ulama, walayalin ashr, diterangkan oleh Nabi dalam hadis ini, yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang bulan apa, Pak? Dzulqa'dah. Lebaran Idul Adha tanggal berapa? Tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Bertanggal satunya kapan? Tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 30 Juni. 30 ini. Sekarang kita tanggal berapa hari ini? 26. Berarti kurang berapa hari lagi? 4 hari lagi kita akan masuk pada pusara waktu di mana Allah bersumpah. 4 hari lagi kita akan masuk pada sumpah Allah di surat Al-Fajr. Dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah pada hadis-hadis sahih. 4 hari lagi, catat baik-baik. Kalau kita nggak tahu ini, nggak paham ini, dan nggak mengamalkan ini, dijamin kita akan menyesal selama-lamanya. Dijamin. Dan dijaminnya menyesal oleh Allah dikatakan pada surat apa? Al-Asr wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul rugi. Dikatakan rugi oleh Allah. Apalagi dalam sumpah Allah bicara waktu 10 hari 10 malam ini. Pasti ruginya. Kalau nggak sampai nggak tahu, sampai nggak beramal, nggak menyambut sumpah Allah, dijamin pasti rugi. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari di muka bumi ini al-amalus shalih wa ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam, di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari yang 10 ini. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Enggak ada hari-hari yang lain, enggak ada yang bisa menandingi hari-hari ini. Qalu, sahabat klarifikasi, tanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah orang berjihad di jalan Allah gak bisa menandingi orang beramal pada 10 hari pertama Dzulhijjah? Padahal jihad adalah puncak amal dalam Islam. Apakah orang berjihad di jalan Allah, pertaruhkan nyawanya, pertaruhkan hartanya, enggak bisa menandingi amal 10 hari Dzulhijjah? Apa kata Nabi? Qala, bersabda Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak bisa menyamainya. Enggak bisa, Pak. Illa rajulun, kecuali seseorang kharaja bi nafsi wa malih, seseorang yang kemudian keluar berperang, berjihad, dia bawa hartanya, dia bawa nyawanya, summa lam yarji bi syai'in min dzalik, kemudian enggak ada yang pulang ke rumahnya. Hartanya enggak pulang, badannya enggak pulang, surbannya enggak pulang, nyawanya enggak pulang, pedangnya enggak pulang, kudanya enggak pulang. Dia syahid di medan jihad dan enggak boleh ada yang pulang ke rumah. Ini pelajaran bagi kita. Kalau suatu ketika ada jihad, maka berwasiat, kalau aku gugur di medan perang, maka jangan ada satupun daripada yang terkait dengan diriku bawa pulang kembali. Untuk kenangan pada anak istri mau nggak bisa, jangan. Kenapa? Karena kata Nabi, yang bisa menandingi orang beramal 10 hari pertama Dzulhijjah adalah orang yang syahid di medan perang dan tidak ada yang pulang ke rumahnya. Hadis ini sahih rawahul jamaah, riwayat semua imam-imam hadis, ya. Illa Musliman wan Nasa'i, kecuali Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i. Dalam Riyadhus Shalihin itu riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan ini. Jadi hadis ini nggak diragukan kesahihannya. Kita lanjutkan. Wa inda Ahmad wa Tabarani, di dalam kitab hadis Imam Ahmad
Dan Imam At-Tabrani, Ibnu Umar daripada Ibnu Umar, kalau berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi? Ma min ayyamin a'zama indallah subhanahu wa la ahabbu ila Allah al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Kata Nabi, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih diagungkan di sisi Allah SWT dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Salat berjamaah itu amal yang dicintai Nabi enggak, Pak? Amal dicintai oleh Nabi, oleh Allah dicintai enggak? Dicintai. Tapi semua sholat jamaah kita enggak ada yang melampaui sholat jamaah yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Allah cinta enggak kita baca Quran? Cinta. Tapi tidak ada bacaan Quran kita yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan baca Quran pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Allah cinta enggak kita sholat malam? Cinta, tapi tidak ada sholat malam yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan sholat malam yang dikerjakan 10 hari pertama Dzulhijjah. Terus begitu semua amal-amal saleh. Bahkan nggak bisa dibandingkan dengan jihad fisabilillah yang dikerjakan di luar 10 hari pertama Dzulhijjah. Pembandingnya adalah jihad, nggak bisa menyamai, nggak bisa menyamai. Selanjutnya, maka kata Nabi, fa'aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak oleh kalian pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini, perbanyak baca tahlil, baca takbir, baca tahmid, perbanyak di dalamnya. Berarti setelah Nabi bicara amal soleh secara umum, kemudian Nabi bicara amal soleh yang paling ringan. Apa yang paling ringan? Baca tahlil, takbir, tahmid. Perlu biaya enggak? Perlu berkeringat enggak? Enggak. Perlu tempat khusus enggak? Paling gampangnya ibadah 10 hari ini ada baca tahlil, takbir dan tahmid. Lanjutkan. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala, dan firman Allah SWT. Allah berfirman pada surah Al-Hajj 28. Bawa catat. Tadi kita mulai dari surat Yunus 5, 8 masuk kepada Al-Fajr 1 sampai 5, ya. Kemudian kita masuk surah Al-Hajj 28. Apa bunyinya? Allah berfirman di Al-Hajj 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari yang maklum. Yang maklumat. Apa hari-hari yang maklumat? Berkata Ibnu Abbas, hiya ayyamul 'ashr. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau di Mekah orang bilangnya apa? Menyebut nama Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di luar Mekah, di luar orang yang haji, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata Allah, wa yadhkuru masllahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari yang maklum. Apa hari-hari yang maklum? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kok sedemikian ya? Demikian hebatnya Dzulhijjah ini. Sampai Allah bersumpahnya bukan main. Setelah dilihat-lihat oleh para ulama, direnung-renungkan lagi, ternyata induk-induk ibadah itu semua ada di sini. Semua induk ibadah ada di sini. Haji adanya di mana? 10 pertama Dzulhijjah. Puncaknya di mana? Arafah. Tanggal berapa? 9. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Yang ganjil itu tanggal 9, pas puncaknya Haji Arafah. Sedekah paling besar apa? Kurban. Adanya di mana?
10 hari pertama Dzulhijjah di tanggal 10. Puasa puncaknya puasa sunnah di mana? Yang menghapus tahun dosa. Puasa Arafah. Di mana adanya? 10 hari pertama Dzulhijjah. Semua indo ibadah ada di sini. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita lanjutkan. Kata Ibnu Umar, bukan ya, Ibnu Abbas ya. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq, mereka berdua keluar ke pasar-pasar. Fi ayyamil ashr, pada hari-hari yang 10 ini tiap hari keluar ke pasar. Dua sahabat ini ngapain ke pasar? Ternyata bukan belanja, bukan jualan. Mereka berdua ke pasar-pasar. Apa ini yang dikerjakan? Yukabbirani, mereka berdua takbir di pasar. Wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Ternyata Ibnu Umar dan Abu Hurairah ke pasar itu untuk apa? Begitu masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, tiap hari mereka ke pasar, takbiran di pasar. Begitu mereka takbiran, maka semua manusia bertakbir di pasar, gemuruh di pasar dengan suara takbir. Berarti sahabat takbirannya mulai tanggal berapa, Pak? Tanggal 1. Mulai tanggal 1 takbirnya ya. Perbanyak oleh kalian apa tadi? Tahlil, takbir, tahmid. Perbanyak pada 10 hari ini. Maka takbiran sahabat itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini takbir yang berada di wilayah sumpah, yang nilainya lebih tinggi dibandingkan jihad fisabilillah. Kita takbirannya mulai kapan? Mulai malam Lebaran ya. Berarti kita sudah kehilangan berapa poin itu. Takbir. Ibu-ibu yang ngulek-ngulek bumbu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambil nyapu-nyapu rumah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Naik motor jalanan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lagi lelah senderan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus fi ayyamin ma'lumat, di surah Al-Hajj 28. Mereka menyebut-nyebut nama Allah siang malam, disebut nama Allah pada hari-hari yang mereka maklum, sudah paham. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di pasar-pasar, jangan tanya di masjid. Kalau di pasarnya gemuruh, apalagi di masjid min babil aula, itu lebih lagi. Lagi dagang saya takbiran, apalagi habis sholat. Begitu cara memahami hadisnya. Min babil aula, kata para ulama. Ini termasuk sunnah Nabi yang hilang, kata para ulama. Ada dalam sebuah kitab, ada di Riyadhus Shalihin, ada di Fiqh Sunnah, ada di Al-Adhkar Imam Nawawi, ada semuanya. Cuma kita belum sampai kepada kita ini baru apa? Masa kecil saya itu dulu hampir nggak ada yang namanya orang-orang iftar jama'i itu. Apa itu buka puasa berjamaah di masjid, hampir nggak ada. Apalagi cari orang iktikaf di malam hari, nggak ketemu. Belum ada yang mendakwahkan di masa kecil saya dulu. Sekarang masjid iftar buka puasa tiap hari berjamaah. 10 hari terakhir Ramadan semua masjid penuh. Nyambung subuh ke duha, hampir di mana-mana ada. Kenapa? Dakwah sampai. Maka dikerjakan. Yang ini baru kita dakwahkan sekarang ini. Kita ambil posisi, jangan sampai kita kehilangan momentum. Makanya kata Allah, wal usri innal insana lafi khusrin. Betul-betul akan rugi.
kalau nggak sampai perhatian kepada perjalanan waktu, dimensi waktu. Kita lanjutkan keterangannya. Rawahul Bukhari, tadi itu adalah takbir di pasar-pasar riwayat Imam Bukhari. Wa kana Sa'id bin Jubair, dan adalah seorang sahabat bernama Sa'id bin Jubair, idza dakhala ayyam al-ashr, jika telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan syadidan, betul-betul amat sangat apa itu semangat ibadahnya, hatta ma yakadu yaqdiru alaihi, sampai enggak mampu lagi dia beribadah. Dia punya agenda ibadah. Salat berjamaah, subuh nyambung ke duha, khatam Quran sehari, tiap hari khatam Quran. Sahabat tiap hari khatam Quran 30 juz. Saya ketika baca riwayat Imam Syafi'i, kalau bulan Ramadan itu bisa khatam lebih daripada 3 kali Al-Quran, saya gak kebayang bagaimana cara bacanya ya. Apa yang dibaca Qul Hu 3 kali? Gak mungkin. Kalau kata Imam Syafi'i itu adalah khatamnya menggunakan Qul Hu 3 kali. Ya itu dibaca juga, tapi khatam beneran iya. Sampai kemarin saya dapat berita di Temboro, Magelang, itu Indonesia, Pak. Temboro Magelang itu, di Magelang Temboro, tarawihnya udah bertahun-tahun. Tarawihnya itu bukan 1 juz, bukan 1 kali khatam Quran. Imamnya itu anak muda umur 17 tahun. Saya dengarkan bacaannya. Bacaannya tartil, bisa saya ikuti bacaannya. Bukan bacaan ngebut yang kemudian tet yang nggak bisa diikuti, enggak. Ya Allah, saya bilang, berarti kisah salafus soleh itu bisa kita praktekkan sebenarnya dalam hidup kita. Dan itu ada di YouTube-nya. Bapak cek di YouTube itu tarawih khatam Quran, muncul itu. Di Temboro itu ada Magelang, ya. Temboro. Itu habis Isya mereka makan, habis makan kemudian tarawih setar, sebelum subuh selesai An-Nas. Selesai. Dan mereka sempat sahur. Masya Allah, saya bilang, ternyata ini keberkahan masalahnya, berkah ilmu, berkah waktu. Kita nggak bayangkan baca Quran 10 juz sehari, nggak kebayang. Walaupun bisa dikerjakan, bisa Pak dikerjakan, bisa. Ya, jadi 3 kali hatam itu bisa. Ya, bisa. Bagi yang telah setengah hafal Qurannya, ya. Tapi kalau belum setengah hafal Qurannya, jangan paksakan diri, nanti merasa salah bacanya. Paling tidak 1 juz sehari. 1 juz sehari. Itu program. Sa'id bin Jubair ini semua programnya dikerjakan semua. Salat jamaahnya, baca Quran khatam, puasa sunnah, zikir pagi, sore, munajat, sedekah, qiyamul lail, berbakti ke orang tua, betul-betul diagendakan 10 hari ini. Itu perilaku salafus saleh kita itu, menyambut sumpah Allah. Sebaliknya kalau kita nggak mengagendakan ini, kita mengabaikan sumpah Allah. Nah, kita tidak akan mau menjadi orang-orang yang merugi, yang dikatakan mengabaikan sumpah Allah. Ini kita begitu kita tahu, kita agendakan. Kita lanjutkan. Wa qala al-Auza'i, berkata al-Imam al-Auza'i, ini seorang ulama besar, balaghani anna al-amala fil yawmi min ayyamil 'ashr. Kata al-Auza'i, sampai kepadaku sebuah hadis, orang beramal sehari di antara 10 hari ini, sehari aja dia beramal. Qadri ghaswatin fi sabilillah yasumu naharaha wa yuhrisu lailaha illa an yaqtasu mru'un bi syahadatin. Kata al-Auza'i, orang beramal sehari saja dalam 10 hari ini, dia ambil sehari beramal. Maka kata al-Auza'i, dalam riwayat hadis ini dibandingkan orang yang kemudian sedang berperang di medan jihad, lagi berperang dia puasa di siang harinya, lagi berperang dia tahajud di malam harinya, di tengah medan perang dia berpuasa dan tahajud,
Kata Imam Al-Ghazali, ini enggak bisa dibandingkan dengan orang yang beramal sehari di 10 hari ini. Enggak bisa dibandingkan. Kecuali yang berperang mendapatkan syahid, gugur di medan perang. Kapan kita akan menempatkan kesempatan ini untuk bisa jihad fisabilillah? Kan harus ngarepin perang dulu. Kan nggak boleh kita ngarep perang. Taruhlah kita ada di medan jihad, mampu nggak kita berperang sambil berpuasa? Sambil berperang kita tahajud di malam hari? Nggak kebayang. Sekarang oleh Allah apa? Amal ini digelar oleh Allah. Berapa hari lagi, Pak? 4 hari lagi. 4 hari lagi. Ini digelar betul oleh Allah. Ini rahmat Allah. Maka Allah katakan, fabidzalika falyafrahu, bergembiralah kalian, bergembira kalian. Selanjutnya lagi, haddatsani bi hadzal hadits rajulun min Bani Makhzum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Auza'i, aku dapatkan hadis ini sampai kepadaku dari seorang laki-laki dari Bani Makhzum, dia langsung dari Rasulullah SAW. Dan ilmu hadis dikatakan kalau sudah sahabat disebut nama sahabat, maka nggak perlu lagi ditanya siapa nama orangnya. Asalkan jalurnya ini sahih, maka dikatakan min Bani Makhzum anin Nabi, maka nggak perlu lagi siapa memang nama sahabatnya siapa. Dan ilmu hadis nggak perlu. Kenapa? Karena semua sahabat tidak ada yang khianat. Sahabat Nabi semuanya sudah dapat stempel dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu, dan Allah ridha pada mereka, mereka ridha kepada Allah. Tidak ada sahabat yang khianat. Maka kalau sudah dikatakan ini sahabat dari Rasulullah, nggak perlu ditanya siapa nama sahabat itu. Itu dalam ilmu hadis. Kita lanjutkan. Jadi sehari beramal enggak bisa dibandingkan dengan apa? Perang sambil puasa di siang hari, sambil tahajud di malam hari. Yang bisa menyamainya adalah apa? Kalau dia syahid di medan perang. Kalau hanya berperang saja sambil berpuasa, sambil berqiyamul lail, enggak bisa menandinginya. Salah kalimatnya ya. Kalau hanya ini amal besar. Enggak bisa dikatakan kalau hanya. Sampai setingkat itu enggak bisa menyamai. Nah, begitu bahasanya. Kita lanjutkan. Waruya an Abi Hurairah, kemarin ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, ahabba ilallahi an yata'abbada lahu fiha, tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beribadah kepadanya, min asyratil hijjah, dibandingkan 10 hari Dzul Hijjah, yu'dalu siyamu kulli yawmin min habis siyami sanah. Tidak ada hari-hari, kata Nabi, yang lebih dicintai oleh Allah untuk mengibadahi dirinya, mengibadahi Allah, dibandingkan ibadah yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzul Hijjah. 1 hari puasa di dalamnya setara dengan puasa setahun. Satu hari puasa setara dengan puasa berapa, Pak? Setahun. Saya diagendakan keluar kota. Keluar kota ya, berapa hari? 3 hari. Kapan waktunya? Waktunya tanggal 6 sampai tanggal 7. Tanggal 8 Juli, enggak mau. Kenapa? Ini berada dalam wilayah waktu sumpah Allah. Cancel atau batalkan? Cancel atau batalkan? Saya tidak mau menjadi orang menyesal yang kalau itu urusannya urusan dunia. Ya, kecuali masalah orang tua. Secara hukum, secara apa, taklif harus didahulukan. Kalau bukan masalah taklif, ya, mau. Sehari puasa setara dengan setahun, bandingkan dengan Ramadan. Ramadan puasa dapat nilai setahun, itu harus Ramadan puasa tambah 6 hari bulan Syawal, baru nilainya setahun. Dzul Hijjah per harinya setahun. Kita jadi paham, oh ini makna sumpah Allah itu ya.
wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ini ya dia terbuka. Oh ini bukan sumpah makhluk, ini sumpah Khaliq, sumpah Allah. Lanjutkan hadisnya, wa qiyamu kulli lailatin minha bi kamil lailatul qadar, dan orang yang tahajud di malam harinya tiap malam pada 10 malam ini nilainya sama dengan tahajud di malam qadar. Di Ramadan kita nyari-nyari 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan ganjilnya yang mana? Udah ikutin aja semuanya. Makanya ada gerakan itikaf 10 di Dzulhijjah, tiap malamnya senilai dengan Lailatul Qadar. Hadis ini riwayat 3 imam, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Pertanyaannya, mau dilepas enggak nih, Pak? Mau dilepas enggak nih? Atau kita sambut? Sambut ya? Sambut ya? Bikin buka puasa bersama tiap hari. Harus dibentuk. Begitu saya kajikan ini di Teluk Indah, langsung di program Ustaz, kalau begitu kita buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Langsung dibentuk, disambut. Semoga gerakan kita ini disaksikan oleh Allah, dicatat sebagai amal saleh. Kalau disaksikan, pasti disaksikan, diterima sebagai amal saleh. Langsung bikin program. Jangan ilmu hilang jadi ilmu. Ilmu jadi amal, karena amal ilmu 2. Amalkan, sampaikan. Pulang ke rumah, ambil kalender, panggil anak istri, lingkari tanggal 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lingkari itu 10 hari. Ini lingkaran apa ya? Kok dibulet-buletin? Ini adalah sumpah Allah di sini. Sehingga nanti begitu Bapak takbiran, lagi sendiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anaknya nanya, "Mak udah lebaran ya?" Oh, enggak, ini adalah hari kita lingkarin kemarin itu. Jadi mereka sudah konik, dakwah udah sampai ke rumah, dan jadi amal berjamaah. Beberapa waktu yang lalu saya kumpulkan semua keluarga saya, Zoom, yang dimana saja Zoom, pada Isya Zoom semuanya. Saya bacakan ini. Saya tidak mau di antara keluarga saya ada yang menyesal nanti di hadapan Allah. Ini kata Allah, fabidzalika falyafrahu, gembira kalian, gembira. Ini hanya diberikan pada orang-orang beriman yang hatinya rindu pada Allah Subhanahu. Dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Amalnya mendahului umurnya, niatnya mendahului amalnya. Enggak sempat bekerja, pahalanya tak terbatas. Asalkan perhatikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang disampaikan dengan lisan Rasulullah, Qur'annya ada, kemudian apa? Hadisnya ada, hadis qauli, Nabi bersabda. Bagaimana praktik Nabi? Praktik Nabi sekarang, hadis amali, Nabi yang praktikkan. Sahabat bertakbir mulai tanggal 1, diamalkan, jangan tanya puasanya. Ya, dapat takbiran ya. Pertanyaannya pakai bersuara atau enggak, Pak? Sementara jangan dulu, sampai masyarakat tahu nanti. Sekarang takbiran aja, habis sholat takbiran. Ya, sampai orang bertanya, setelah itu tanya, jawab, Allah bersumpah 10 hari 10 malam, 10 malam 10 hari. Ini kita berada di wilayah Saya bacakan sedikit amal Rasulullah, 1 hadis saja, 2 hadis saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah, daripada Abu Qatadah radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaum yaumi Arafah yukaffiru sanatain ma'diyatan wa mustaqbilatan." Puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah menghapus 2 tahun dosa, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rahmat Allah gimana? Belum dikerjakan juga udah dihapus oleh Allah.
puasa hari Arafah menghapus 2 tahun, setahun yang lampau, setahun yang akan. Tapi jangan salah paham, habis puasa kemudian bikin rencana kita bebas tahun ini, maksiat yuk. Bukan, kata para ulama yang dimaksud Allah menghapus tahun yang akan datang itu oleh Allah dihalangi untuk berbuat dosa. Begitu jatuh ke dosa, dia itu dimudahkan lidahnya istighfar, dihapus oleh Allah langsung. Terus Nabi bersabda, wa shauma yaum Asyura, dan puasa hari Asyura 10 Muharram, yukaffiru sanatan madiyatan, menghapus setahun yang lampau. Rawahul jamaah, semua imam hadis meriwayatkan hadis ini ila Bukhari wa Tirmidzi, kecuali Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Imam Muslim semuanya meriwayatkan. Sahih hadis ini. Yang kedua, an Hafsah, daripada Ibu Hafsah, qalat, berkata Ibu Hafsah, arba'un, kata Ibu Hafsah, ada 4 perkara. Lam yakun yada'ukunna Rasulullah SAW, ada 4 perkara tidak pernah ditinggal Nabi. 4 perkara. Pertama, apa yang tidak pernah ditinggal Nabi? Shauma Asyura, puasa hari Asyura. Yang kedua, wal ashr, puasa 10 hari Dzulhijjah. Karena Nabi puasa mulai tanggal 1, Pak. Puasa. Wa salasata ayyam min kulli syahr, 3 hari tiap bulan. Wa rak'atai qabla al-ghadah, dan Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Apa itu? Salat sunnah fajar. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Rawahu Ahmad dan Imam Nasa'i. Untuk penjelasan hadis ini, Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 1 Asyura, ya. Yang kedua 10 hari Dzulhijjah. Ustaz, bukankah hari ke-10 itu Dzulhijjah itu adalah Idul Adha, tanggal 10-nya? Nabi kan mengatakan haram mutlak di situ. 2 hari raya mutlak. Hari tasyrik itu bersyarat. Ini ada banyak postingan salah itu ya. Tolong dikoreksi itu. Haram puasa 2 hari raya dan hari tasyrik. Enggak. Ya, yang haram mutlak itu di 2 hari raya. Hari tasyrik bersyarat, kalau qada enggak apa-apa. Di hari tasyrik itu. Yang enggak boleh di puasa sunnah, puasa qada boleh. Di 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, mutlak, mau qada mau sunnah enggak bisa di situ. Nah, Nabi puasa 10 hari gimana? Kan hari ke-10-nya yang mengatakan haram. Itu penjelasan hadisnya, hari ke-10 imsak namanya. Mulai masuk fajar, subuh, enggak makan, enggak minum sampai selesai sholat Id. Itu bentuk puasanya, namanya imsak. Bukan puasa sehari, tapi puasa sepagi. Ada Pak, puasa sepagi? Ya, khusus hari itu. Namanya puasa sepagi. Dengarnya orang tua, Ustaz. Soalnya kita tahu dulu anak-anak kecil puasa sepagi. Ya kita puasa sepagi. Pas masuk subuh, kita nggak makan, nggak minum sampai selesai sholat Id. Bukan sampai pulang sholat Id. Kalau sholat Id disuguhi orang, kalau saya pulang terus di rumahnya. Kalau selesai sholat Id ya enggak, di situ juga boleh langsung. Beda dengan Idul Fitri. Terbalik, kalau Idul Fitri itu adalah makan minum dulu sebelum berangkat sholat Id. Namanya Idul Fitri. Id kembali, Fitri sarapan. Kembali sarapan. Sebulan penuh kita nggak sarapan, pada hari itu kita kembali sarapan. Jadi kalau orang itu puasanya di bulan Ramadan, puasanya tuh puasa asal-asalan, dia hanya dapat Idul Fitri, kembali sarapan. Padahal yang kita harapkan Idul Fitroh, kembali suci. Kalau suci itu fitroh, Pak, bahasa Arabnya. Kullu mauludin yuladu alal fitroh. Tiap yang anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitroh, suci. Enggak ada hadis berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitri. Setiap yang lahir dalam keadaan sarapan, kan? Jadi ada kalau fitri itu sarapan, kalau fitroh suci.
Jadi diamalkan oleh Rasulullah. Ustaz kan temanya katanya dengan kurban. Kurban itu bahasanya panjang. Tapi saya akan sesuai dengan tema, saya akan sambungkan. Kan kerjanya Ustaz begitu. Sambungkan dengan guru itu ya. Agar enggak lepas akad sesuai tema. Ini yang berbahaya adalah Bapak sekalian, bab kurban ini. Kalau hari rayanya hari Jumat, itu rata-rata orang masjid motong kurbannya di hari Sabtu. Bisa dipastikan dia nggak paham dengan sumpah Allah itu. Bisa dipastikan orang ini nggak paham betapa tanggal 10 itu walaupun jatuh hari Jumat berada dalam wilayah sumpah Allah. Sahkah dia potong kurban tanggal 11, 12, 13? Sah banget. Tapi nilai kurban biasa. Kalau dikerjakan tanggal 10, ini luar biasa berada di wilayah sumpah. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, ma amila adamiyun min amalin yauman nahar ahabbu ilallahi min ikhraqid dam. Tidak ada amal anak Adam yang dikerjakan pada hari nahar. Apa hari nahar? Tanggal 10 yang lebih dicintai dibandingkan mengalirkan darah kurban. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa as'ariha wa atfaliha. Kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Fa inna dama la yaqau fi makanin, sesungguhnya darah kurban itu tercatat pahalanya di sisi Allah qabla an yaqamil ardi, sebelum menyentuh tanah. Fatibu biha nafsan, maka bersihkan jiwa kalian dengan kurban itu. Gitu Pak. Jadi amat rugi yang menggeser pemotongan kurban dari tanggal 10 ke tanggal 11. Sah, kalau bicara sama sah. Tapi bicara satu amal yang melebihi jihad nggak dapat. Karena sudah berada di luar wilayah sumpah. Yang kerjanya nggak ada Ustaz. Ya kita yang kerja. Saya pernah potong sapi Pak 36 ekor, kambing 52, hanya saya berdua yang potong. 36 ekor sapi, 52 ekor kambing di Masjid Raya Al-Muhajirin Bada Garden, saya berdua saja. Ya potong berdua saja. Gantian. Nggak ada orang lain. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu orang. Ini kita berada di wilayah waktu sumpah ini. Besok kita udah keluar di wilayah ini. Sayang kalau kita mengandalkan orang. Karena kurban ini datang dengan tanduk-tanduknya, datang dengan apa? Bulu-bulunya, datang dengan kuku-kukunya di hari kiamat, kasih syafaat pada pengorban, maka Nabi mengharamkan menjual apapun juga dari bagian kurban itu. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatala. Barang siapa menjual kulit kurbannya, dia tidak berkurban. Tanduknya sama, tanduknya nggak boleh dijual, kukunya nggak boleh jual, kulitnya tidak boleh dijual. Nggak dijual Ustaz. Cuma ini yang kerja nggak mau dibayar, dia hanya minta kulitnya, ya dibayar namanya dengan kulit. Nggak boleh. Harus yang berkurban nitip uang pada panitia. Di sini berapa aja? Satu sapi 200 per orang. Kalian 7. 1.400.000. Iya. Kurang sih. Tuh 2 juta. Kurban 2 juta bagi 7 kan cuma berapa kan? Itu belum 300.000 ya. Kurang. Tambah ini. Tuh. Demi apa? Demi keutuhan kurbannya. Di Al-Muhajirin satu kambing itu 250. Satu kambing sekarang dinaikkan 300 kalau nggak keliru. Itu kata Rasul, kata dalam hadis Rasulullah itu motong unta
kurban unta pada waktu haji wada atas nama beliau pribadi 100 ekor unta. 100-100-nya atas nama beliau. Motong unta itu kan nggak sesulit motong sapi, karena berdiri kemudian ditusuk, ditarik ke bawah. Kenapa? Kerjanya udah dibayar. Nih kalian kerja sehari nih bayarannya, akad ya, sehari kerja, semua kerja kalian aku bayar semuanya. Masih dapat daging nggak Ustaz? Dapat, tapi bukan bayaran, itu kurban. Boleh nggak kepalanya? Boleh, tapi itu bukan bayaran, itu kurban. Kerja kalian udah saya bayar semuanya. Lepas akad salah semuanya. Udah Ustaz, saya nggak usah dikasih bayar aja, yang penting kepalanya untuk saya. Nah, kepala untuk saya itu berarti upah. Mending dibayar, kepalanya ambil sebagai kurban, tapi ongkosnya kalian bayar. Paham ya Pak ya? Ini penting, jangan sampai nanti menjadi sia-sia. Ini ilmu ya, al-ilmu qabla al-amal. Nah, terkait kembali dengan 10 hari 10 malam ini, Dzulhijjah 10 malam 10 hari ini, tugas kita apa nih Pak? Pulang ke rumah apa? Ambil kalender, panggil keluarga kita, anak istri kita panggil, istri anak panggil. Kesimpulannya ini yang rekam nih kitabnya Fiqhus Sunnah ya, kaitannya dengan tadi apa, surat Yunus 58, Al-Fajr 145, surat Al-Asr sampai Al-Hajj 28 ya. Amalnya apa yang dibangun? Salat berjamaah jangan sampai ditinggal. Jangan sampai meninggalkan salat berjamaah. Bapak-bapak terutama di masjid, bukan di rumah. Kemudian subuh nyambung ke duha tiap hari, usahakan. Zikir pagi sore amalkan. Kemudian baca Quran minimal 1 juz, minimal ini. Kemudian sedekah harian kerjakan semampunya. Ya, mampu 100.000 100.000. Mampu 50, mampu 10. Enggak mampu Ustaz, ya sudah senyum aja. Ketemu orang senyumin aja. Perhatian suami tambah ke istri. Ya, perhatiannya. Kalau perlu kasih uang jajan tiap hari. Tapi bakti suami tingkatkan, bakti istri tingkatkan ke suami. Bahagiakan anak-anak. 10 hari ini berada di udah sumpah ini. Hablum minallah, hablum minan nas. Ini kemudian salat malam tahajud jangan sampai ditinggal. Menjaganya gampang. Mau tidur witir dulu 3 rakaat. Ya. Witirnya tarik sebelum tidur. Nanti bangun langsung tinggal tahajud. Ini programkan Pak, programkan. Jangan sampai lepas. Dan takbir. Jangan lupa takbir tiap saat, tiap waktu. Waktu kosong takbir semuanya. Keraskan takbirnya. Jangan takut ditanya orang. Memang sudah lebaran. Gitu ya. Ini barangkali Bapak sekalian ya, di mana terima kasih Pak Haji Imam. Saya begitu, ini jadwal Al-Muhajirin sebenarnya. Hari ini saya izin kepada jamaah. Hari ini Al-Muhajirin libur dulu. Tapi beberapa jamaah lari ke sini. Ya, saya akan ngisi istiqomah karena perkara besar sumpah Allah yang wajib saya sampaikan. Setelah saya sampaikan ke jamaah, wajib disampaikan oleh jamaah dan wajib kita amalkan bareng-bareng sehingga di hadapan Allah kita termasuk orang yang menyambut sumpah Allah, menghidupkan sunnah Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, dan kita menebarkannya. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hanya dengan 3 modal ini kita tidak akan rugi. Iman, bangun amal soleh, dakwah. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan keridhaan Allah di dalamnya. Kita bersandar kepada Rabbul Alamin. Taqabbal ya Allah ya Maulana ya salam. Cukup ya Ji? Tanya jawab. Tafadhal. Alhamdulillah saya